Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur, salam sehat. Belusukan kita kali ini sampai di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya kita sekarang berada di area pemakaman Kejawan Putih Tambak, dulur ya. Area pemakaman Islam. Di sini bisa dibilang area pemakaman ini area pemakaman yang cukup baru. Cuman karena memang kebanyakan mayoritas makam-makam yang di sini adalah makam-makam baru. Cuma di sini ada satu makam yang diyakini masyarakat sebagai makam aulia. Mungkin masanya setelah mungkin di akhir-akhir masa Wali Songo gitu ya. Beliau dikenal dengan nama Raden Asmat atau juga nama Sunan Belek gitu ya. Jadi lokasinya sekarang berada di Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak ini dulu ya. Ini di depan sana Jalan Raya perumahan Pakuwon City, itu kelihatan Pakuwon City Mall. Jadi cukup ramai di depan dulu ya. Dan Raden Asmat ini atau Sunan Belek ini konon merupakan kakak kandung dari Nyai Siti Karomah yang makamnya ada di Jalan Kedung Coek, Surabaya. Mungkin kalau ada waktu kapan-kapan kita akan ziarah ke makam beliau dulu. Tadi Raden Asmat ini merupakan putra dari Pangeran Sandi II atau Mbah Sandi, atau ada yang menyamakan dengan Sunan Kapasan II yang makamnya berada di Kampung Seng, Surabaya. Dan Raden Sandi ini merupakan putra dari Raden Burereh atau Syekh Abu Hurairah, ada yang mengatakan Sunan Kapasan I. Ini mohon maaf kalau saya salah informasi dulu ya, karena memang banyak sekali versi mengenai beliau-beliau ini. Jadi Syekh Abu Hurairah atau Sunan Kapasan I ini merupakan dinamakan juga Pangeran Sandi I, dan beliau merupakan salah satu putra dari Kanjeng Sunan Derajat. Itu dulu ya. Jadi beliau makamnya ada di Kampung Seng, Surabaya. Di depan itu adalah makam dari Mbah Raden Asmat atau Sunan Belek. Kita coba mendekat dulu dan kirim doa sebentar kepada beliau dulu ya. Ini makam beliau dulu sudah diberi cungkup, dan di sini ada beberapa makam dengan nisan yang cukup kuno masa Giri Kedaton ini yang menikahkan. Coba kita mendekat dan kirim doa kepada Sunan Belek dulu, sebentar dulu. Kita sudah berkirim doa kepada beliau Sunan Belek. Jadi ini makam beliau, nisannya ditutup kain putih. Ini kelihatannya batu nisannya sudah diganti dengan batu marmer dulu ya. Dan ini diberi cukup yang cukup sederhana. Di sini makamnya sendirian dulur. Tidak, biasanya kan makam para aulia itu berdampingan dengan makam para istri mereka. Cuman ini Sunan Belek sendirian. Saya tidak tahu kenapa ini sendirian. Apakah Sunan Belek ini semasa hidupnya tidak menikah atau bagaimana, saya juga kurang paham. Karena memang terbatasnya informasi mengenai Sunan Belek atau Raden Asmat ini. Jadi Sunan Derajat itu merupakan putra dari Sunan Ampel yang diutus oleh Sunan Ampel berguru ke Sunan Gunung Jati di Cirebon. Itu ya. Setelah berguru ke Sunan Gunung Jati, beliau menikahi putri Sunan Gunung Jati bernama Dewi Sufiah dan menetap di Kadrajat. Makanya disebut mendapat gelar Sunan Derajat gitu. Dari pernikahan itu dikaruniai 3 orang anak. Mereka adalah Pangeran Rekyono atau Pangeran Trenggono, Pangeran Sandi, dan Dewi Wuryan. Nah, dari Pangeran Sandi inilah yang kelak ada akhirnya akan menurunkan Sunan Belek atau Raden Asmat ini dulur. Dan setelah itu Sunan Derajat juga menikah dengan Nyai Kemuning, putri dari Kyai Mayang Madu gitu ya. Lalu menikah lagi dengan Nyai Retno Ayu Condro Sekar kalau nggak salah, putri dari Bupati Kediri. Oke dulur, mungkin sampai di sini coba kita sedikit kisah silsilah asal usul mengenai Sunan Belek. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah informasi.
dan tetap sehat agar kita bisa jalan-jalan dan berusul lagi di lain waktu dan tempat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.